Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan relay logical control. Jadi, pada dasarnya, PLC itu berawal dari relay logical control. Cara kerja dari PLC sama persis dengan logika relay. Kalau kita tahu bahwa relay pada pertemuan dua, bisa kita lihat di bagian relay. Relay itu adalah bagian perangkat elektromagnetik. Dan dia juga dialiri listrik. Jadi kalau lihat dari bagian relaynya, ada spring, ada shading coil, ada elektromagnet, air gap, armatur, kemudian ada normally open dan normally close. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kerjanya adalah kalau misalnya dialiri listrik, maka armatur atau juga titik ini akan menarik ke bawah, dan jadi otomatis dia akan menjadi normally open, kontak ini akan berubah menjadi normally open. Begitupun kalau kumparan ini tidak dialiri listrik, maka dia akan normally close. Dan di sini ada shading coil. Shading coil fungsi apa? Shading coil fungsinya adalah ketika kumparan ini dialirin oleh AC, listrik AC, maka secara prinsip armatur akan terjungkat-jungkit terus. Dalam artian akan bolak-balik seperti bel, akan buntet, gitu. Tapi ketika ada shading coil, nah fungsi shading coil adalah untuk membuat agar tidak ada getaran yang terus-menerus, sehingga ketika dialirin arus AC, maka dia akan menjadi normally open. Sehingga shading coil ini berfungsi hanya untuk arus AC. Lambangnya relay adalah ada normally close, normally open, dan ada coil. Normally close, normally open, normally coil. Normally close adalah kondisi normalnya adalah close. Sedangkan normally open kondisi normalnya adalah open. Jadi ketika kita misalnya tekan push button, kalau normally open, dia akan terbuka atau on. Ketika kita lepas push button, maka akan off. Tapi kalau normally close, ketika kita belum tekan, dia sudah normally close atau on, dan ketika kita tekan, dia off atau terbuka. Jadi jenis relay itu ada bermacam-macam. Ada SPST, SPDT, DPST, DPDT. Jadi berdasarkan kutubnya, single pole, single throw. Berarti dia memiliki satu coil, single pole, dan ada dua kutub dan satu throw. Ini adalah sifatnya normally open, dia akan dialiri listrik maka dia akan close, listriknya off maka dia normally close, dan ketika tidak ada listrik normally open. Ada SPDT, single pole, double throw, ada DPST, double pole, single throw, ada DPDT, double pole, double throw. Jadi silakan teman-teman cari apa maksudnya SPST, SPDT, DPST, DPDT. Nanti kita akan bahas nih. Yang fungsi relay adalah sebagai remote control, pengontrol jarak jauh, penyesuaian tegangan, pemuat daya, logika kontrol, potensi, dan sebagainya. Pertama, terkait dengan kontrol pengatur jarak jauh. Nah, ini biasanya misalnya ke motor listrik. Kita memiliki daya yang kecil, kemudian kita ingin mengontrol dari jarak jauh. Nah, kemudian kita cukup daripada menarik
kabel panjang, maka kita cukup memberikan relay di sini, sehingga ketika kita tekan, motor ini akan bekerja. Ya, kita lepas, motor ini akan off atau tidak bekerja. Ini kemudian menyesuaikan. Misalnya di sini adalah ada tegangan 1,5 voltasenya, kemudian kita memiliki tegangan AC 220 volt, maka bagaimana caranya? Kita bisa memberikan relay, dia ketika dia ditekan, maka motor itu akan bisa hidup walaupun dia memiliki tegangan 220 volt. Kita juga sebagai pembuktian ya, dengan IC misalnya IC 555 atau IC tembak waktu ini memiliki daya yang kecil tapi bisa menggerakkan motor dengan daya yang besar, itu dengan menggunakan yang lebih pelajari sih terkait dengan fungsi itu sebagai ini seperti misalnya seperti gerbang jadi A B, misalnya kita pasang dengan push button ini kita tekan, maka ketika ini ditekan tetap mati. Tapi ketika dua-duanya ditekan, baru lampu akan hidup. Lihat di sini ada koil, dan di sini adalah open atau close. Yang kedua sebagai posisi yaitu untuk menghubungi beban. Seandainya kita asli menggunakan listrik 220 volt langsung ke motor, ketika bebannya ini normal, itu mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika beban itu semakin besar, maka kalau ini terus bekerja semakin besar, maka akan merusak listrik tersebut agar dia terjaga, akan merusak motor tersebut. Jadi agar dia terus terjaga, maka kita bisa menggunakan relay. Sehingga ketika beban ini besar, bekerja besar, maka relay akan memutus arus listrik dan motor akan mati. Nah, jadi penggunaan relay seandainya di sini ada ruangan, di sini ada saklar A, B, ada lampu. Ketika kita ingin naik ke sini, ya, jadi dari A ingin ke B, ingin ke atas, kita inginnya kita hidupkan lampunya biar terang, tidak gelap lampunya. Tapi ketika kita sudah berada di atas, kita tidak perlu ke bawah lagi untuk mematikan. Sehingga misalnya kita ingin tidur, mematikan lampu, tidak perlu ke bawah lagi, sudah lagi ke atas. Atau ketika kita ingin ke bawah, kita ingin matikan lampu, dan atau kita lupa matikan lampu, maka kita bisa kontrol dari sini. Bagaimana caranya? Jadi kita bisa mengontrolnya dengan relay. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa menekan tadi start stop. Jadi ini kita kasih saklar, dua saklar, kemudian kita buat relay, di sini relay, kemudian di sini lampu, ini arus ya, sehingga secara logika ketika start kita tekan, seperti ini kita tekan, maka otomatis ini akan ke bawah, di sini akan hidup. Jadi kalau kita tekan di sini, jadi dia akan hidup. Kemudian sampai kapan dia hidup? Sampai kita tekan stop. Sampai kita tekan stop. Jadi tekan stop karena di sini normally close. Jadi susunannya
Di sini adalah yang di start, itu normally open, terbuka. Sedangkan stop adalah normally close. Oke. Ketika kita tekan start, lampu akan hidup. Terus akan hidup sampai kita tekan stop, maka lampu akan mati. Semoga sampai sini teman-teman paham. Kalau tidak paham, silahkan ditanyakan. Lambangnya seperti ini, untuk lagi ke kontrol. Di sini ada arus positif, arus negatif, kemudian di sini ada buat untuk start, stop. Ini inputannya ya, ini start, ini ada start, ini stop, ini adalah internal relay. Internal relay ini adalah sebagai pengunci atau set holding. Nanti kita akan belajar di selanjutnya. Jadi ada dua push button, ada start, ada stop, kemudian ada namanya internal relay atau sebagai pengunci. Kalau kita ini adalah lambang untuk normally open. Ingat bahwa normally open terbuka seperti ini lambang elektroniknya. Kemudian normally close, lambangnya seperti ini, di garis di tengah berarti lambangnya normally close. Berarti cara kerja ini adalah seperti rangkaian. Kita tekan start, maka lampu hidup sampai kita tekan stop. Dari relay sebagai rangkaian logika itu belajar dari rangkaian logika N, gerbang N, maka ini ada A, B, inputan, dua inputan berarti A dan B dengan satu outputan. Dua inputan adalah ini normally open, normally open. Jadi prinsipnya gerbang N itu seperti rangkaian seri. Dia akan hidup ketika kedua-duanya itu adalah bernilai 1 atau close. Random diagram ini seperti ini, normally open, normally open. Ya. Kemudian silahkan dipelajarin relatif ini. Ini adalah contoh misalnya terkait dengan pelang yang proteksi untuk kereta api. Jadi ada dua gerbang sebelum kita lewat ke kereta api. Di sini ada sensor deteksi apakah ada kendaraan. Di sini ada sensor juga apakah ada kendaraan. Ini untuk menutup gerbang, ini untuk membuka. Dan di sini ada sensor kereta api. Nah, silakan teman-teman pelajari dari yang ini. Di sini juga sudah ada penjelasan intinya seperti apa. Dia ada kereta, ada mobil di dua inputan. Nah, ini ketika ada mobil, ya, jadi pakai satu sensor ini sama sensor ini terhubung. Kemudian ini adalah ketika ada kereta. Ini adalah motor pintu. Jadi motor atau pintu ini akan membuka. Kalau kita buat tabel kebenarannya, jadi kita bisa membuat relay itu dengan kita hubungkan dengan tabel kebenarannya. Jadi kalau misalnya A kita anggap sebagai ada kereta, D kita anggap sebagai ada mobil, F kita anggap sebagai motor pintu, kita bisa membuat tulisannya. Ketika tidak ada mobil, berarti tidak ada mobil, tidak ada kereta, maka motor itu seharusnya seperti apa? Jadi kita bisa memikirkannya. Tidak ada mobil, tidak ada kereta, maka motor pintu terbuka. Dan ketika tidak ada kereta, tapi ada mobil, pintu itu juga terbuka. Misalnya juga ketika ada kereta, satu ada kereta, tidak ada mobil, maka motor itu pintu motor pada pintu itu tertutup satu, ya, berkondisi satu. Nah di sini ada kereta, ada mobil, dia ada kereta, ada mobil, apa yang seharusnya dilakukan? Ya, mau tidak mau seharusnya
pintu itu terbuka. Karena kalau tidak terbuka bisa jadi mobil itu akan tertabrak. Rangkaian ini ada dua inputan dengan satu outputan. This is kemudian atau kalau kita sederhanakan jadinya seperti ini. Open dan one close. Dan sebenarnya open dan close seperti N atau seri, tapi di sini one close. Ini kita sesuaikan dengan tabel kebenaran sama atau tidak. Kalau sama berarti benar. Kalau tidak sama dengan tabel kebenaran berarti salah. Silahkan dipelajarin. Kalau ada pertanyaan bisa teman-teman bisa teman-teman